karakter, nama, NIM, dan nilai. Ini error tidak? Tidak ya. Jadi kita punya satu tipe data namanya tipe data struct. Bu, kenapa nggak ada type dep-nya? Karena di sini ya satu aja tipe data struct, bukan merupakan ADT. Nah, kalau yang nomor 2, type dep struct, karakter NIM, karakter nama. Nah, ini juga merupakan struct, tapi sudah menjadi ADT karena ada type dep-nya. Nah, type dep-nya. Type dep struct, karakter nama, karakter NIM, karakter nama, integer nama, mahasiswa. Nah, jadi yang salah ini nih, yang C. Type dep mahasiswa, mahasiswa ini tidak akan dikenali karena dia bukan merupakan tipe data. Kalau ini kan yang dikenali itu tipe data struct. Ya, ini yang dikenali tipe data struct. Jadi ini tipe data struct mahasiswa. Cuma kalau ini belum dibentuk sebagai ADT. Kalau ini sudah dibentuk sebagai ADT. Jadi yang salah adalah yang C. Ya, ini banyak yang betul. Oke, nomor 12. Nomor 7. 12 orang yang betul, 31 orang yang masih salah. Waktunya dibutuhkan 22 second. Padahal ini harusnya cepat ya. Oke, potongan program yang akan mencetak alamat dari memori nilai parameter input, ini input ya, adalah, coba kalau ini, point prosedur, integer A, printf, %d, A. Ini yang keluar apa? Apanya yang keluar ini? Nilai A-nya. Ya, betul. Nilai A-nya, betul. Nah, kemudian yang ini, point prosedur, integer, bintang A. Ini adalah pointer ya. Print, %d, bintang A. Ini yang keluar apanya? Nah, ini kayaknya terkecoh di sini nih. Ini yang keluar adalah nilainya juga. Jadi ini yang keluar dia adalah integer bintang A. Di mana bintang A-nya ini adalah tipe data pointer. Nantinya akan menyimpan alamat kalau akan menyimpan alamat untuk menyimpan alamatnya ini digunakan untuk menyimpan nilai yang ada di sini gitu. Jadi ketika printf %d bintang A, ini yang keluar adalah nilainya. Ya. Nah, point prosedur bintang A dan kalau ini error. Point prosedur bintang A printf A. Nah, ini baru yang keluar adalah alamatnya. Jadi kalau di sini bintang A, kemudian di sini A, yang keluar adalah alamatnya. Kalau ini ingin kita mengeluarkan alamat dari variabel A, maka di sini pakai dan A. Kalau di sininya ada bintang, ingin mengeluarkan alamat, maka A saja itu alamat. Tapi kalau bintang A nanti adalah nilainya. Begitu ya. Jadi ini pilihannya adalah D ya. Ada 12 orang yang betul. Oke, selanjutnya ini ada 18 orang yang betul dari berapa tadi itu 43 ya, dari 43. Oke. Fungsi yang benar untuk create elemen single linked list jika diketahui ADT elemennya adalah type dep struct, karakter, nama, nilai, struct elemen, bintang next. Oh, jadi ada datanya ada 2 ya, karakter, nama, dan nilai. Kemudian ini adalah pointer next-nya. ADT-nya namanya elemen. Elemen bintang create mahasiswa. Bentar, saya ingin coret-coret. Nah, elemen bintang create mahasiswa, karakter, nama, integer, nilai. Oke, karena ini betul nggak ya dibutuhkannya 2 nilai? Oke, betul ya, butuhkannya 2 nilai. Kemudian elemen bintang new. Oke, ini untuk apa? Ini untuk apa? Alokasi memori. Betul ya? Alokasi memori. Nah, kemudian ada 3 nih, karakter, nama, nilai, dan struct. New nama sama dengan nama. Ini betul atau salah? Ini betul atau salah? Salah. Nah, kenapa?
pakai strcpy karena string. Tuh, jadi ini salah karena string. Kalau string pakai strcpy. Ini string, nggak bisa seperti ini. Ya, ini betul atau salah? Betul. Ini betul. Ini returnnya elemen betul. Jadi yang salahnya adalah di sini. Jadi yang A salah. Oke, selanjutnya. Di sini create mahasiswa misalkan. Nama ya 2 nilai. Di sini betul atau salah? Nah, salah. Kenapa salah? Ini apa tipe datanya? Ya, ini tipe datanya kosong nih. Tipe datanya kosong. Ini betul, betul. Ini betul, betul. Ini betul, betul. Oke, berarti yang B salah karena ini tipe datanya kosong. Kemudian yang C. Oke, yang C. Ini juga salah, tipe datanya kosong, kemudian namanya harusnya pakai strcpy. Jadi ada 2 yang salah ya. Ini salah, maka C juga salah. Oke, yang D. Nah, ininya betul ya, ada 2 nilainya. Ini adalah alokasi memori, ini adalah untuk string, ini nilai, ini new, dan ini tadi yang benar adalah yang D. Oke, jadi yang benar adalah yang D. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Dapat dipahami? Oke, gampang ya. Selanjutnya, oke, nomor 9. Nah, ini nomor 9. Nomor 9. Fungsi yang digunakan untuk menambahkan elemen baru di tengah jika diketahui fungsi untuk create elemen baru adalah bintang create. Nah, ini. Point at tengah, oke, ininya ini ya. Kemudian karakter, nama, integer. Nah, fungsi gunakan untuk menambah elemen baru. Ini apa yang salah di sini kira-kira parameternya? Apa kira-kira? Kalau nama dan nilai, dia parameter yang akan digunakan untuk meng-create elemennya, ya kan? Kemudian nilai A mungkin ini sebagai ya integer A, nanti kita lihat digunakan sebagai apa. Nah, mungkin ini sebagai apa namanya value atau variabel bantuan nilai yang akan menentukan posisi elemen di tengahnya itu di sebelah mana gitu kan ya. Nah, bisa jadi ini misalkan ini A. Nah, ini adalah itu. Yang salah di sini apa? Yang salah adalah kita nggak tahu parameternya list mana yang akan kita tambahkan. Jadi kurang di sini. Misalkan my list atau apa gitu kan. Ya, oke. Jadi ini yang salahnya 1. Kemudian ini elemen, new elemen. Ini betul ya. Oke. Ini temnya betul. Temnya sama dengan new. Kan ini new-nya di sini. Temnya sama dengan new. Padahal tem itu akan menelusuri list kita. Kenapa jadi new? Ya karena memang di awal juga kita nggak tahu nih list yang akan ditambahkannya gitu. Jadi ini salah. Ini tem nilai tidak sama dengan nilai. Nah, ini yang salahnya juga karena nilai di sini digunakan untuk ini value untuk yang baru. Nah, berarti di sini harusnya A gitu kan. Kemudian ini tem next sama dengan new. Oke, misalkan di sini temnya tem next sama dengan new. Oke. New next sama dengan tem next. Nah, ini berarti betul udah. Ininya betul. Berarti yang salah itu adalah di bagian ininya dan di bagian ininya. Jawabannya yang A salah. Oke, selanjutnya.
Ada yang masih bingung? Kenapa salah yang A? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, yang A salah. Kemudian yang B. Nah, lihat yang B ini elemen. Nah, ini kalau ini ada nih elemen yang akan ditambahkannya namanya mylist. Gitu kan? Ini nih tambahannya, ini akan ditambahkannya namanya mylist. Kemudian ini betul. Nah, tem sama dengan mylist. Nah, temnya sama dengan mylist. Kemudian tem nilai sama dengan tidak sama dengan A. Jadi selama tem nilainya bukan atau berbeda dengan A, maka dia temnya akan jalan-jalan. Ini betul. Kemudian ini adalah new kita, misalkan. Ini adalah new kita. New next, oke, ini adalah new next. Sama dengan tem next, katakanlah temnya itu di sini, misalkan. Atau bukan di sini deh, di sini temnya. Nah, new next sama dengan tem next, berarti nanti dia akan ke sini, ya. Karena tem next itu yang ini. Nah, kemudian tem next sama dengan new. Tem next-nya dia akan ke sini. Oke. Kemudian tem sama dengan null. Nah, berarti ini betul. Oke, berarti B betul ya. Nah, sekarang kita lihat yang C. Kenapa ini yang C ada apa? Apakah betul juga? Nah, coba kita lihat. Add tengah karakter. Nah, ini salahnya yang sama ya dengan yang pilihan pertama. Ini akan ditambahkan mylist-nya itu yang mana? List-nya itu yang mana yang akan ditambahkan di tengahnya itu? Nggak ada nih parameter list-nya. Ya, itu yang salah. Satu nih. Kemudian ini betul. Ini betul. Nah, ini juga salah. Ini samalah dengan yang tadi. Karena bingung gitu kan ya, ininya di mana. Ini juga salah. Ini betul. Ininya new next. New next sama dengan tem next. Nah, ini temnya di sini misalkan. Nah, ini new next-nya ini di sini. Betul. Kemudian tem next sama dengan new. Tem next sama dengan new. Nah, ini betul juga. Oke, ini betul. Yang salahnya adalah di sini dan di sini. Jadi kesimpulannya yang C salah. Selanjutnya, yang D. Kita lihat yang D. Ini betul ada. Ini ada juga. Ada juga. Ya. Nah, sekarang ini betul. Kenapa betul? Ya, karena kan tinggal create aja ya. Nah, ini elemen bintang tem, betul. Temnya sama dengan ini, betul. Ya. Nah, contohnya ini adalah mylist saya. Katakanlah ini tuh adalah A-nya, jadi temnya di sini, gitu ya, akan ditambahkan di sini. Nah, ini adalah new saya. Berhenti temnya dari sini nih. Setelah dari sini, berhenti di sini. Nah, kemudian tem next sama dengan new. Tem next sama dengan new. New next. New next sama dengan, nah ini juga sama. Berarti ininya betul. Ya, berarti nomor 9. Berarti yang D juga betul. Masa sih? Oh, ini yang salahnya. Oh, ketahuan nih. Ini yang salahnya. Tem nilai sama dengan nilai. Ini nggak bisa. Harusnya adalah nilai A. Jadi ini salah ya. Nomor 9 salah juga. Yang D. Nah, jadi yang betul adalah yang tadi itu yang nomor berapa? Yang jawabannya apa? Yang betul adalah yang C apa yang B ya? B. Yang B. Yang D. Yang B.
Oke, ada yang bingung? Jelas ya? Bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita coba nomor 10. Fungsi yang digunakan untuk menambahkan elemen baru di awal. Di awal. Jika diketahui fungsi untuk create elemennya adalah ini. Ketika di awal, berarti dia karena membutuhkan alamat yang disimpan dalam pointernya. Jadi di sini pointernya bintang-bintang, ya. Nah, oke, ini betul, ini betul, ini butuh 2 nilainya, ya, betul. Elemen new, nah ini yang salah apanya? Nah ininya harus pointer karena yang dikembalikan di sini itu dia nanti adalah memori gitu kan ya. Nah, kemudian ini, bintang my list nanti akan menyimpan memori. Jadi memorinya cukup new saja, jangan pakai bintang new karena nanti dia nilai yang akan dikasihkan ke sini gitu. Kemudian new next sama dengan bintang my list, ini betul. Ini betul. Jadi yang salahnya di sini. Ya, ini yang salahnya. Jadi yang A salah. Oke, selanjutnya yang B, kita lihat. Yang B. Ini betul, karena di awal. Betul juga, betul juga. Nah, ini salah lagi nih, di sininya nggak ada bintangnya, gitu ya. Nggak ada bintangnya. Kemudian di sini juga, nah ini my list-nya harusnya kasih bintang juga, karena ini ada 2. Nah, ini salah juga. Sorry, salah. Ini salah. Berarti ini salah. Ya. Oke. Selanjutnya, kita ke bawah lagi. Nah, sini. Ini bintang my list. Ini karakter integer. Ini betul. Oke. Yo, berisik ya. Betul. Nah, ininya yang salah nih. Karena my list-nya itu dia, jadi kalau misalkan begini, kita ingin dapat alamatnya, maka kita 1 gitu ya, my list. Jadi di sini harus bintang my list sama dengan new. Ya. Kemudian ini next new, nah ini juga bintang my list. Jadi ini yang salahnya adalah di sini. Nah, berarti ini salah juga. Selanjutnya, yang D. Oke. Ini bintang-bintang, ini new. Betul, ini juga betul, ini betul. Maka yang benarnya adalah yang D. Ya, yang benarnya adalah yang D. Selanjutnya, kita lihat yang bawah. Nah, ini agak ini ya. Oke. Fungsi untuk menghapus elemen di akhir. Elemen di akhir. Parameternya cukup ini saja? Ya, betul ya, cukup itu saja. Kemudian pointer bantuannya harus 2? Ya, karena kenapa? Kita butuh pointer pertama, pointer hapus ini nanti akan menunjuk elemen yang terakhir. Ya, oke, pertama ini tem dan hapus. Temnya adalah my list. Ini kan my list kita kan? Nah, ini my list kita. Tem juga di sini, hapus juga di sini. Kemudian while, hapus next. Nah, hapus next-nya apakah sama dengan 0 atau tidak? Oh, ternyata ini tidak sama dengan 0 karena di sini ada isi alamat elemen yang ini. Maka tem sama dengan hapus. Ini kan hapus di sini. Tem sama dengan hapus, ya udah di sini aja tetap. Ya kan? Kemudian ini misalkan ini temnya, ini hapus. Nah, kemudian hapus sama dengan hapus. Tem masih di sini, sekarang hapus sama dengan hapus next. Hapus next itu sekarang nunjuknya ke sini, berarti hapus bukan di sini lagi. Di sini hapus. Ya, di sini hapus. Nah, kemudian cek lagi. Hapus next sama dengan 0. Sekarang hapus next-nya tuh yang ini. 0 tidak.
Tidak kan? Ini pasti ada isinya nih, alamat yang elemen yang ini. Oke, kalau tidak, tem sama dengan hapus. Di sini tem kan ya? Tem sama dengan hapus. Berarti tem sekarang sama, karena hapus di sini, berarti temnya sekarang di sini. Ini tem. Nah, kemudian hapus sama dengan hapus next. Nah, sekarang hapusnya bukan di sini, tapi di hapus next-nya berarti sudah ke sini. Oke, selanjutnya. Cek lagi, hapus next sama dengan null? Tidak. Nah, oke, kalau tidak berarti tem sama dengan hapus. Ini tem asalnya di sini, berarti temnya harus ke sini sekarang, karena hapus ini. Ini tem. Ya, ini tem, ini hapus. Kemudian hapus sama dengan hapus next. Oke, hapusnya sekarang nggak di sini lagi, tapi di hapus next. Ini hapus. Nah, sekarang cek lagi, hapus next sama dengan null. Nah, ini karena sudah tidak ada elemen yang lain, pasti di sini itu nilainya null. Oke, sekarang sudah null. Oke, berarti ini nih yang akan kita delete, ya kan? Maka tem next sama dengan null. Nah, temnya di sini kan tadi temnya. Tem next sama dengan, nah ini tem next-nya sama dengan null, berarti ke sini nih, putus. Nah, kemudian free hapus, berarti ini free-nya dihapus. Tuh, berarti yang A. Nah, kalau yang ini khusus ya, ada 2 jawaban. Nah, kemudian yang ini, yang B. Yang B, nah ini void element mylist, betul. Ini betul, 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 betul. Ini betul, nah ini betul. Ini nih. Sorry. Nah, ini coba lihat. Ini adalah begini, kan? Yang tadi. Kotak-kotak misalkan. Ini adalah mylist saya. Nah, kemudian hapus temnya di sini. Ini tem. Hapusnya juga di mylist. Hapus di sini juga. Ini hapus. Nah, while hapus next tidak sama dengan null. Ini hapus di sini, hapus next tidak sama dengan null, tidak. Kemudian hapus sama dengan hapus next. Berarti sekarang hapus sama dengan hapus next. Hapus next-nya ada di sini nih. Hapusnya di sini. Kemudian tem sama dengan hapus. Tem sama dengan hapus. Temnya jadi ke sini. Temnya jadi ke sini. Padahal harusnya temnya itu selalu di belakang hapus, ya kan? Nggak boleh temnya ada kecuali di elemen pertama. Di elemen yang selanjutnya tem itu harus ada satu elemen di belakang yang ditunjukkan oleh hapus. Jadi di sini kemudian nanti apakah hapusnya sama dengan null? Oh tidak sama dengan null. Oke, kalau tidak sama dengan null, hapus sama dengan hapus next. Sekarang hapusnya ke sini. Hapusnya, tem sama dengan hapus. Nah, temnya nanti ke sini gitu. Nah, temnya ke sini. Nah, artinya nanti hapus next sama dengan null. Ya, hapus next memang sama dengan udah null kan. Kemudian pre-hapus. Ini pre-hapus. Kemudian ininya di sini nilainya masih ke sini gitu, masih menunjukkan alamat yang elemen ini alamatnya masih ada isinya, alamat yang walaupun udah di-pre-kan tapi kan alamatnya tetap tercatat di sini. Walaupun ininya sudah nggak dipesankan lagi, bisa dipakai sama yang lain. Nanti bisa ada akses salah value-nya. Jadi yang ini tuh yang apa ya? B ya kalau nggak salah. Yang B salah. Tadi yang A betul ya. Nah, selanjutnya, ini paham? Yang ini ada yang bisa dimengerti? Ada yang masih bingung? Kenapa salah? Oke, ininya yang salah. Oke, sekarang saya clearkan dulu. Kita lanjut ke yang pilihan, ini berarti B. Nah, yang C.
Yang C, ini betul, ini betul, ini betul. Tem sama dengan hapus. Nah, ini nih yang salahnya. Temnya bukan sama dengan hapus. Ya kan? Tadi saya. Temnya adalah sama dengan my list. Ya, temnya sama dengan my list. Ini betul, ininya betul, ininya betul, ininya betul, ininya betul. Nah, yang salah adalah ini. C salah. Nah, selanjutnya yang D, kita lihat yang D. Yang D, di sini betul, ini betul, ini betul. Nah, ini salah juga. Ini salah juga. Kemudian ini juga ketukar sama dengan yang tadi. Harusnya ini kan nantinya si temnya itu akan selalu menunjukkan elemen yang ditunjukkan oleh si hapusnya gitu. Jadi ini salah. Jadi yang betul adalah jawabannya yang A. Nah, yang betul jawabannya yang A. Ini yang betul menjawab benar itu ada 15 orang. Dari 43, kurang dari setengahnya. Nanti dipelajari lagi ya. Oke, nomor 12. Nah, ini nomor terakhir. Ini lebih dari setengahnya menjawab betul ya. 25. Yang menjawab salah ada 17 orang. Oke, ini elemen my list. Oke, integer main gitu ya, integer main. Elemen my list. Ini salahnya di mana? Ini ya, harusnya ada pointernya. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian add akhir. Ini oke, ini yang akan ditambah. Ini adalah value-value yang akan dibutuhkan untuk meng-create elemen baru. Tapi ini belum ketahuan nih, add-nya itu mau di list yang mana gitu, apakah my list, bisa saja kan nanti saya bikin lagi elemen baru gitu ya, bintang your list. Nah, berarti kan ada 2 list, jadi harus jelas di sini. Nah, jadi salahnya adalah di sini salah, di sini juga salah. Yang kedua, ini betul, ini juga betul. Nah, berarti yang B ini betul ya. Yang C, nah ini salah lagi nih, yang C ini salah, ininya betul, berarti yang C salah. Yang D, ininya betul, ininya yang salah. Jadi simpulannya nomor 12 yang betul adalah yang B. Ya, yang betul adalah yang B. Oke, itu adalah pembahasan kuis hari ini. Tadi saya lihat sudah ada lah yang 91, udah 3 orang ya. Kalau tidak salah, 91 udah ada 3 orang. Kemudian 83 tadi ada 1 orang, 83, 75 ada 2 orang. Udah bagus. Tapi ternyata ini baru 6 orang nih. 6 dari berapa? 6 dari 40 partisipan tuh tadi tuh 43 kalau tidak salah. Nah, berarti 40 ada 37 yang nilainya masih kurang dari 70 poin, 70%. Sehingga nanti minggu depan saya ulangi lagi, kalian harus belajar dulu maksimalkan untuk yang single link list ini, maksimalkan bagaimana. Nah, nanti untuk yang 6 orang silahkan boleh mengulang lagi, nanti saya akan ngambil nilai yang paling maksimal. Ya, jadi nggak ada salahnya untuk mengikuti untuk yang ke-6 orang ini. Selamat ya untuk yang 6 orang ini. Kalian boleh belajar, misalkan yang kurang dari 70, boleh minta saran, boleh minta bertanya gitu ya, bertanya untuk latihannya, berdiskusi dengan yang nilainya sudah lebih dari 70. Ya. Oke, selama kuis ini apa kesulitannya? Selama kuis ini apa kesulitannya? Kekecoh, Bu. Terkecoh. Terkecohnya apa? Iya, Bu. Apa yang mengecohnya?
kurang fokus gitu Bu. Jadi kadang lihat pointernya tuh Bu. Oke, kurang. Kadang kelihatan. Jadi kalau waktu tidak masalah ya, waktu tidak merasa diburu-buru? Tidak Bu. Oke, tidak. Waktu berarti sudah cukup. Kemudian apa lagi ya? Kalau sinyal, ada masalah sinyal? Tadi ada beberapa sih yang mungkin karena di awal belum terbayang gitu kuisnya akan seperti apa. Nah, jadi minggu depan dipersiapkan dan jangan menggunakan handphone karena takutnya susah gitu ya. Saya belum pernah sih membuka ini di handphone. Mungkin ada yang bisa gitu, tapi lebih baiknya nanti dibukanya di komputer. Jadi kalian bisa lebih fokus untuk melihat sintak-sintaknya karena ini pertanyaannya bukan sebutkan pengertian, bukan itu saja kan, kita harus men-tracking semua kode yang kita sampaikan. Maksudnya yang ada di dalam layar. Jadi harus dianalisis mana yang salah dan mana yang benar. Ya, jadi untuk minggu depan saya ulangi lagi, kita akan kuis ulang. Kemudian untuk nilai yang di atas 70 boleh mengikuti, boleh tidak. Untuk yang di bawah 70 harus mengikuti, dipersiapkan jaringan dan komputernya. Ya, mudah-mudahan tidak membebani kalian. Oke, itu ya untuk kuis. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke materi baru. Oke, kita coba ke materi baru yaitu double linked list. Jadi, yang kemarin kalian pelajari itu adalah namanya single linked list ya. Single linked list yang kemarin tuh, single linked list. Nah, sekarang kita akan mempelajari double linked list. Apa bedanya? Oke, kita lihat apa bedanya. Nah, dalam double linked list, kita atau elemen yang ada di dalam double linked list akan selalu menyimak. Jadi ini kelihatan nih tanda panahnya ada 2, gitu ya. Akan menyimpan alamat elemen sebelumnya. Nih, ini kan elemen sebelumnya alamatnya 1213. Disimpan di sini 1213 sehingga di sini ada tanda panah ke sana ya. Ini tuh 1213, oke, berarti ke sini nih 1213 tuh alamat yang ini. Nah, juga menyimpan alamat elemen setelahnya. Nih, 1114 itu alamat yang mana sih? Oh, alamat yang ini. Jadi ada tanda panah ke sini. Nih, 1114. Ya. Kalau single linked list kan dia hanya menyimpan alamat elemen setelahnya saja kan? Nah, alamat elemen setelahnya saja. Kalau di double linked list, dia akan menyimpan alamat elemen setelahnya dan sebelumnya. Jadi gambarnya begini nih, ada dua ininya pinggirannya, gitu. Ini kalau alamat elemen pertama di sininya pasti 0 dulu karena tidak ada elemen sebelumnya kan. Kalau setelahnya pasti ada di sini. Nah, gitu. Oke. Ini 0. Ini adalah nama list kita, katakanlah di sini list kita namanya B. Gitu ya. Jadi tidak ada bedanya, yang beda hanya pointer saja, tidak. Ada bedanya ya. Jadi yang membedakan adalah dia setiap elemen menyimpan alamat elemen sebelumnya dan menyimpan alamat elemen setelahnya. Itu di double linked list. Nah, bagaimana mengilustrasi atau menuliskan program kodenya? Nah, kita lihat. Nah, ini adalah menuliskan kode programnya.
Ini adalah elemen double linked list, di mana di sini ada pointer, ada apa namanya untuk menyimpan pointer alamat. Ini juga tipe datanya pointer. Nah, jadi ada dua. Kalau kemarin pointernya cuma yang di sini aja kan, dan di tengahnya ini adalah datanya, gitu. Tengah ini adalah datanya. Jadi mendefinisikan struct atau mendefinisikan elemen dari tipe data dari double linked list adalah dengan cara begini. Ini adalah datanya, ya, integer. Boleh nggak datanya lebih dari satu? Misalkan kalau yang kemarin kan ada mahasiswa tuh karakter, nama, misalkan karakter, nama ininya 20. Kemudian boleh, tidak masalah. Jadi ini datanya boleh berapapun gitu ya, tidak hanya satu saja. Kalau ini kebetulan contohnya datanya satu. Berapa maksimal? Tidak ada batasnya sih. Tidak, bahkan datanya berupa struct juga nggak masalah gitu. Datanya berupa array juga tidak masalah. Yang penting dia sebagai data nih, sebagai data. Nah, kalau yang ini wajib ada satu elemen, suatu struct, satu pointer yang menyimpan alamat elemen untuk, ya hilang lagi ininya. Ntar saya hilang ininya, mouse-nya. Nah. Untuk menyimpan alamat sebelumnya, ini nih. Sama ya, struct elemen bintang previous, struct elemen bintang next, alamat selanjutnya. Jadi ada dua di sini. Ininya sama. Itu adalah untuk mendefinisikan struct atau ADT elemen ADT elemen dari struct untuk membuat double linked list. Ini yang wajib. Ya. Oke, bisa dimengerti, bisa dipahami? Ada yang mau minta diulang? Kalau mau minta diulang, angkat tangan saja. Angkat tangan, kasih saya syarat gitu ya, kasih saya tanda kalau mau minta diulang. Ntar saya ininya mouse-nya hilang lagi nih, mouse-nya hilang lagi. Oke, Salwa, oke, kita ulang lagi. Sekali lagi kita ulang. Di sini kita mau mendefinisikan struct untuk atau mendefinisikan elemen, tipe data elemen yang akan digunakan nanti ADT-nya ini untuk membangun linked list-nya untuk yang double linked list. Kalau single linked list kan berarti kemarin kalian type def, struct gitu kan ya. Kemudian integer, nilai, kemudian struct elemen bintang next. Udah, itu aja. Nah, kalau di double linked list karena dia menyimpan alamat elemen awal dan menyimpan alamat elemen selanjutnya, maka ada dua struct elemen bintangnya ini. Ada dua pointer, yang satu pointer yang menunjukkan elemen sebelumnya, dan satu pointer yang menunjukkan elemen setelahnya. Sehingga type def struct, integer nilai, struct elemen bintang previous, ini untuk elemen sebelumnya, ya, alamat elemen sebelumnya, struct elemen bintang next, ini untuk alamat elemen setelahnya. Gitu. Bagaimana, Salwa? Sudah paham, Ibu. Makasih. Oke, paham. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat fungsi create elemennya? Nah, ini adalah struct kita yang tadi kita bikin ya, yang tadi gini. Gitu kan? Yang tadi begini. Nah, ini adalah ini ya. Nah, sekarang untuk fungsi untuk membuat create element.
Pertama, sama. Ini kebetulan saja. Di sini yang dibutuhkannya adalah nilainya 1 ya, integer. Berarti di sini parameter inputnya integer, nilai ya, integer A. Kemudian kita bikin elemen bintang I baru sama dengan 0. Nah, kemudian I baru sama dengan elemen bintang malloc size of element. Nah, artinya kita akan mengalokasikan memori seukuran elemen yang nantinya tipe datanya adalah pointer. Nah, paham ya di sini sama dengan single linked list. Oke. Selanjutnya berarti kita udah nih dapat ini nih yang kotak ini dari sini karena sudah dialokasikan sebesar elemen yang ini, berarti sebesar ini. Udah. Sekarang sebentar ya, saya ada itu dulu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang tadi itu di mana ya? Saya sampai mana? Oke, sampai sini ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Paham kan? Oke. Sekarang ini kita sudah membuat satu elemen. Kita sudah membuat satu elemen ini. Kemudian kita masukkan. Ini ada 3 kan? Ada 3 kotak ini untuk yang nilai, kemudian untuk yang previous, dan ada yang next. Untuk yang nilai tipe datanya adalah integer, ya kan? Sehingga kita tinggal masukkan saja nilai A ini ke dalam nilai. I baru nilai sama dengan A. Oke? Nah, selanjutnya untuk next, karena kita ini baru membuat elemen, nah samalah dengan yang sebelumnya. Berarti di sini nilainya masih 0, ya kan? Nilainya masih 0, ini juga nilainya masih 0. Nah, jadi sehingga I baru next sama dengan 0, I baru previous juga sama dengan 0. Kemudian return, nah kita dapat nih, sudah ada isinya. Ini isinya A, ini isinya 0, ya kan? Ini isinya 0, ini juga isinya 0. Nah, kemudian berarti kita kembalikan elemen ini satu utuh. Oke, bisa dipahami? Kalau yang ingin minta diulang, boleh raise hand. Oke. Ibu, Ya, boleh. izin bertanya. Hmm. Itu yang I baru ke next sama dengan 0 sama I baru yang previous sama dengan 0 itu bisa dibalik gak, Bu? Jadi previous dulu baru next. Oke. Yang ini boleh dibalik tidak? Boleh ya. Kalau ini boleh dibalik karena dia nggak ada pengaruhnya. Ya, oke, bagus. Ini boleh dibalik. Tidak masalah. Ini boleh nggak, Bu? I baru nilainya di sini boleh. Ini nggak ada masalah. Nggak akan berubah karena ini kotak, gitu kan? Kotak, silahkan Anda isikan kotak-kotak ini. Boleh isi ini dulu, boleh isi ini dulu, boleh isi ini dulu. Yang penting nanti berarti hasilnya adalah ini. Ini isinya 0, ini isinya 0, dan ini isinya adalah data kita. Jadi boleh dibulak-balik. Oke, ada lagi? Oke, makasih. Siapa barusan? Salsa ya? Alia, Ibu. Oh, Alia. Oke.
Yang lain silakan, ada lagi? Sebelum kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada lagi. Ntar saya hilang lagi mouse-nya. Oke. Nah, sekarang kita ada istimewanya dari double linked list ini. Berbeda dengan single linked list, agak ribet. Nah, kalau di double linked list ini nggak ribet gitu ya. Apa yang nggak ribetnya? Nah, menariknya, tapi kalau di add new nggak terlalu kelihatan. Oke, sekarang kita mau di sini, bentar saya. Oke, add new element di awal ya. Misalkan ini adalah list kita. Ya, ini list kita. Kemudian saya mau menambahkan new ini. New ini adalah elemen baru ke saya di sini, ya kan, di awal. Di mana previous ini pasti ada tanda panah ke sini kan, karena dia double. Jadi ada tanda panah ke sana dan ada tanda panah ke sana. Sedangkan my list ini adalah untuk menunjukkan ini loh rangkaian dari double linked list saya. Nah, dari sini berarti langsung saja, tuh kan, langsung saja new next sama dengan, nah langsung saja nih, new next sama dengan, nah karena di awal berarti nih, karena di awal kan biasanya bintang-bintang, pointer dari pointer, berarti untuk menunjukkan alamatnya berarti my list gitu ya. Ini boleh pakai ini ya, karena kurung biar enggak ini. Nah, new next sama dengan my list. Kemudian apalagi nih dari sini? My list, karena my list-nya juga dia my list previous sama dengan, nah my list previous sama dengan new gitu. Kenapa sama dengan new? Karena alamat yang ditujukan adalah, ntar saya ini lagi, mouse-nya hilang lagi. Aduh. Ntar saya nah ini mouse-nya udah balik. Nah, karena new ini menunjukkan alamat dari si elemen ini, ya kan? Bintang my list previous sama dengan new. Oke. Ada pertanyaan? Lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang coba lihat ke sini. Nah, setelah ini begini, setelah ini terkoneksi semuanya, kemudian my list-nya, nah sekarang berarti my list sama dengan apa nih? Sama dengan new. Tapi my list-nya yang bintang, kasih bintang karena di awal ya. My list sama dengan new. Oke. Nah, ini untuk add di awal sehingga nanti dia akan begini hasilnya. Bentar. Aduh, mouse-nya hilang lagi. Bentar. Nah, my list jadinya ke sana. Oke, ya. Nanti silakan kalian buat prosedur lengkap untuk menambahkan di awal di double linked list. Nanti akan ada waktunya. Tapi diingat-ingat, ini adalah logika bagaimana menambahkannya. Nah, sekarang menambahkan di tengah. Ini adalah my list saya. Saya akan menambahkan di tengah. Katakanlah saya akan menambahkan di sini. Ini adalah tengah saya. Oke, ini adalah tengah saya. Saya mau menambahkan di sini. Bagaimana caranya? Caranya berarti ini adalah new elemen saya yang akan saya tambahkan. Dari sini, nah, saya membutuhkan satu pointer bantuan. Saya menambahkan satu pointer bantuan, yaitu namanya point. Ingat, kalau di single linked list, ketika saya mau menambahkan di tengah atau di akhir, saya butuh 2 pointer, ya kan? Nah,
kalau di doubling list saya butuh cuma 1 pointer saja. Sebutlah pointer bantuan saya adalah temp. Ya, temp ini nanti akan menelusuri sampai menunjukkan, oke, Anda tambahkan misalkan sebelum pointer yang saya tunjukkan ini gitu ya. Sebelum elemen yang saya tunjukkan ini. Di sini lah katakanlah di sini. Nah, jadi saya akan menambahkan new element ini di sini. Nah, caranya yang pertama berarti nanti tanda panah ini harus menunjukkan ke sini. Ya kan? Tanda panah yang ini harus menunjuk ke sini. Oh, yang ini dulu deh, yang ini dulu. Tanda panah yang ini karena previous, berarti dia harus menunjukkan elemen sebelumnya. Ini kan elemen sebelumnya kan, nanti akan di sini saya tambahkan. Nanti akan saya tambahkan di sini. Berarti previousnya ya akan ini gitu kan. Jadi yang di sini nanti akan menunjukkan ke sana. Nah, bagaimana itu caranya? Caranya adalah agar menunjuk ke sana, berarti new previous sama dengan, nah, sama dengan apa nih? Ini itu apa gitu? Sama dengan apa? Ayo, ada yang bisa ini membantu, ada yang bisa sambil saya nyari mouse dulu. Susah ya. Ntar saya cari mouse dulu deh. Nah, sama dengan, kan sama dengannya harus alamat ini ya. Dari mana saya tahu alamat ini? Previousnya. Kan kita tuh temp previous ini itu menyimpan alamat ini. Jadi, new previous sama dengan temp previous. Ya kan? Kenapa temp previous? Karena ini temp previous ini menyimpan alamat elemen ini. Jadi, temp previous gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah yang next ini harus menunjuk ke sini. Nah, next ini harus menunjuk ke sini berarti belum dulu. Berarti new next sama dengan apa nih? Sama dengan temp, karena temp juga sama kan menunjukkannya ke sana. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, karena temp juga menuju ke sini. Jadi, new next sama dengan temp. Sudah. Nah, sekarang udah terhubung ke sini. Tapi ininya masih ke sini nyambungnya, tanda panahnya. Berarti tanda panahnya kita harus, ini next ini tanda panahnya harus ke sini, ya kan? Previous ini tanda panahnya harus ke sini. Nah, gimana caranya? Kita lihat. Nah, yang ini sekarang, yang ini kan harus ke sini kan? Harus ke sini. Gimana caranya? Nah, caranya adalah, ini tuh apa sih? Ini tuh next dari apa? Next dari temp previous next. Oke. Ada yang bingung? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Temp previous next. Ada yang bingung? Temp previous next. Kan ini tuh temp. Temp itu ke sini. Previous di sini. Previous di sini. Nah, kemudian temp previous, berarti previousnya ke sini, menuju ke sini. Nah, kalau di sini itu ada previous, ada previous data, ada previous next. Kalau temp previous aja berarti satu elemen, alamat satu elemen. Tapi kalau temp previous berarti hanya satu kotak ini. Temp previous data berarti hanya mengakses data saja. Temp previous next berarti dia mengakses yang ini. Jadi bisa bolak-balik gitu. Temp dia ke sini, balik lagi ke sini. Gitu. Jadi untuk mengisi ini kan mengaksesnya temp previous next. Sama dengan apa nih temp previous next? Temp previous next itu harus menunjuk ke ini kan,
berarti sama dengan new. Ya, sama dengan new. Ini kelihatan nggak ya? Nih, sama dengan temp, previous, next, sama dengan new. Nah, udah nih ke sini. Sekarang satu lagi nih. Ini tanda panah ini jangan ke sini lagi, tapi harus ke harus ke bawah, ke new ini. Ya, tanda panah di sini harus ke sini. Nah, gimana caranya? Caranya berarti temp previous sama dengan new. Ya. Temp previous sama dengan new. Oke, ada yang bingung? Ada yang bingung? Perlu diulang atau lanjut? Yang minta perlu diulang boleh raise hand. Kalau tidak ada yang raise hand, akan saya lanjutkan. Oke, raise hand. Saya Bu, dulu. Oke, kita ulang. Sekali lagi. Kita akan menambahkan, nah, ini kan, kita akan menambahkan elemen baru saya ini, yang new, di tengah. Di tengahnya itu katakanlah di sini gitu ya. Katakanlah di sini. Nah, mau ditambahkan di sini. Kita butuh yang namanya pointer bantuan. Nah, namanya adalah temp. Sama dengan di single list. Tapi kalau single list tempnya ada bantuannya harus ada 2, ada temp, ada previous gitu kan. Nah, kalau di double list bantuannya cukup 1 saja, yaitu temp. Nah, kemudian temp ini dia akan melakukan penelusuran. Samalah penelusurannya pakai while gitu ya. While misalkan temp data tidak sama dengan A gitu kan. Kemudian nantinya di sini temp sama dengan temp next. Nah, gitu kan, melakukan penelusuran. Oke, selanjutnya saya cari mouse lagi. Oke. Nah, selanjutnya ntar saya cari mouse dulu. Oke, selanjutnya karena saya akan menambahkan elemen baru saya itu di sini, maka ini masuk akal kan? Nanti saya nah, yang ini tanda panahnya itu berarti harus nyambung ke sini. Yang ini tuh nyambung ke sini biar ini ke sini balik lagi. Ini mau di sini nih, mau di sini ditambahkannya. Oke, berarti ini nyambung ke ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. Biar nanti posisinya ada di tengah-tengah. Ya kan? Posisinya agar di tengah-tengah. Nah, secara sintaknya bagaimana caranya dari sini nyambung ke dari sini nyambung ke sini? Gimana caranya? Nah, caranya itu adalah new previous sama dengan apa? Sama dengan temp previous. Ada yang bingung ini kenapa? Yang bingung angkat tangan saja. Ada yang bingung ini kenapa? Kenapa new previous sama dengan temp previous? Itu dia nyimpen alamat di MyList bukan, Bu? Ya, ya betul. Temp previous, kan ini kan temp previous, berarti dia tuh menyimpan alamat yang ini. Ya, nah Bu, kenapa enggak misalkan new previous sama dengan MyList, kan sama saja.
Nah, kenapa tidak? Karena kan kita menyimpan di tengah. Bisa jadi ini tuh misalkan my list-nya tuh di sebelah sana gitu. Ini masih panjang, ini panjang. Ini kebetulan saja contohnya hanya 2 elemen. Ya, jadi yang jadi petunjuk kita itu hanya tem ini. Tapi masalahnya tem ini itu terbantu karena dia bisa bolak-balik. Nah, untuk balik ke sini, mengenali elemen sebelumnya, dia punya alamat previous. Jadi, new previous sama dengan tem previous. Tadi betul, karena tem previous ini adalah alamat dari elemen ini. Gitu, betul, Herdi? Ya, oke. Paham berarti. Nah, sekarang berarti yang next ini harus menyimpan alamat yang ini karena kita kan mau di sini nih. Next-nya adalah ini. Nah, berarti new next sama dengan apa? Alamat ini apa? Disimpan oleh apa? Oleh ini, tem. Ya, tem. Tem juga kan menunjukkan alamat ini. Ya kan? Nah, oleh tem. Nah, jadi new next sama dengan tem. Nah, karena sama-sama menunjuk ke sini sekarang. Nah, sekarang ini udah menunjuk ke sini. Masalah selanjutnya adalah yang ini masih menunjuk ke sini. Jadi alamat next di sini kan masih menyimpan yang ini alamatnya. Previous juga yang ini masih menyimpan yang ini. Padahal harusnya yang next ini menyimpan alamat yang new dan yang previous ini menyimpan yang alamat new juga. Nah, gimana caranya? Caranya kita satu-satu. Yang ini, yang next ini harus menyimpan alamat yang new. Nah, untuk mengakses yang next ini, berarti kita tinggal tulis tem, karena kita punyanya clue kita hanya tem. Tem previous. Nah, tem previousnya kan berarti balik ke kiri kan? Balik ke kiri, next. Nah, sama dengan new. Oke, ada yang bingung di sini? Kok ada yang bingung di sini? Ntar, mau saya hilang lagi. Ya, tem, previous, next sama dengan new. Tem, previous, ini berarti alamat ini. Tapi alamat ini tuh ya, tapi saya nggak mau satu elemen ininya, maunya bagian dari ini. Ya sudah, mau yang previous, mau yang nilai, atau mau yang next. Saya butuhnya yang ini, berarti tem, previous, next. Tem, previous, next. Ini. Yang harus diisi dengan new, sehingga ininya ke sini. Oke, sekarang sudah diisi dengan new. Ya, sudah diisi dengan new. Nah, selanjutnya, yang mana nih? Yang ini. Tem previous, ini nilainya adalah alamat dari new. Ya kan? Nah, gini. Jadi jangan gini lagi, tapi harus begini. Nah, caranya adalah tem previous sama dengan new. Oke, saya nyari dulu. Susah ya nyari mau saya dulu. Mau sayanya masih hilang. Bentar, saya musnya sih hilang. Nah, udah keluar sekarang musnya. Oke, ada yang masih bingung? Jadi ini adalah logikanya untuk menambahkan ini di tengah. Ini kan sekarang sudah kan, ini udah ke sini, ini juga udah ke sini, jadi udah ada koneksi. Nah sekarang tugasnya apa lagi, ngapain nih? Ya wes, sekarang mah tinggal tem sama dengan new sama dengan null. Nah, boleh seperti itu. Atau gini, tem sama dengan null, kemudian new sama dengan null. Nah, tinggal gitu aja.
Ya, biar nanti si temnya sudah tidak nunjuk ke sana lagi, new-nya juga sudah tidak nunjuk ke sana lagi. Yes. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Jadi itu adalah add di tengah. Sekarang kita masuk ke add di akhir. Nah, ini mudah-mudahan kenapa begini ya? Oke. Nah, add di akhir ini kenapa begini? Sebentar, saya betulkan dulu. While them next tidak sama dengan null, maka ngapain? Tem sama dengan tem next. Nah, sudah gitu kan? Nah, selanjutnya dari sini ngapain nih? Kan kita mau menambahkan di akhir. Berarti ini nanti yang ini harus ke sini, ya kan? Yang tanda panah ini dia harus ke sini. Nah, gimana nih? Oh, sorry. Tanda panah ini dulu. Tanda panah yang next. Maaf ya. Tanda panah yang tem next dia harus ke sini. Oke, boleh nggak dibulak-balik? Nggak masalah sih. Tanda panah yang tem next, nah dia harus ke sini. Nah, berarti ini tuh hilang ya. Ini tuh hilang. Nah, beginilah kalau. Nah, ini tuh hilang karena udah ke sini. Caranya untuk dia ke sini berarti apa? Tem next sama dengan new. Nah, tem next sama dengan new. Kemudian sekarang new previous sama dengan tem. Ya, new previous sama dengan tem. Oke. Nah, new previous sama dengan tem. Kalau sudah begini diapain? Nah, kalau sudah begini ya sudah, ini udah ke sini, new previous sama dengan tem next sama dengan new, kan? Nah, kemudian sekarang ini kan udah jelas pasti null. Ya, new next ini pasti null karena di awal ketika kita create elemen baru dia isinya null gitu. Nah, kemudian sekarang tinggal new sama dengan null. Tem juga sama dengan null. Berarti di sini tinggal tambahkan new sama dengan null, tem sama dengan null. Nah, gitu. Oke, paham? Paham ya? Oke, nah ini adalah logika ketika kita menambahkan di akhir. Ada yang masih bingung? Oke, kalau tidak bingung ada waktu 15 menit, silahkan kalian bikin prosedur lengkap untuk menambahkan di awal, menambahkan di tengah, dan menambahkan di akhir dengan penjelasan logika yang barusan saya jelaskan. Silakan, nanti dikumpulkan juga untuk latihan, silakan. Ih, susah ya. Nah, udah, ketemu lagi. Oke, silakan. Menambah di awal, menambah di akhir, dengan ininya adalah ini. Ini adalah create elemen barunya.
Kemudian tambahkan prosedur menambahkan di awal, prosedur menambahkan di akhir, dan prosedur menambahkan di tengah. Jadi 3 prosedur, silakan dikerjakan dulu. Awal, add akhir, dan add tengah. Nah, silakan 1, 2, 3.